Oke, halo Tia. Halo Mi, Nih, akhirnya ketemu lagi ya setelah sekian lama juga nih, setelah sahabat ya. sekian lama bener banget. Iya, nah sekarang kita bertemu Alhamdulillah. lagi. Ya, Tia ini juga Mhm, salah satu murid ya, gitu, di Smart Kids. Dan memang kenalnya mhm, sebenarnya udah lama banget, udah dari dulu ya. Jadi gitu. Dari kenalnya aku SD betul, dari kelas TSD. 4 ya. kelas ya kelas 4 kayaknya. Nah, terus dari awal itu akhirnya kenal gitu. Terus ya udah lama banget ya, udah lumayan lah ya. Nah, Tia ini yang aku misalnya diperhatikan ya, sebenarnya lebih ke learning style-nya nih. Karena kan memang dari dulu kelihatan banget punya determinasi yang sangat kuat untuk belajar gitu kan. Jadi Alhamdulillah. makanya prestasinya juga pencapaiannya bagus ya kan, dan selalu berhasil masuk ke sekolah yang diinginkan ya, tempat-tempat yang bagus, yang unggulan, karena Alhamdulillah. kerja keras dan memang kemampuan Mhm, akademiknya juga. Nah, hari ini nih bener-bener iya. sesuai dengan Tia, kita akan share mengenai cara belajar. Oke, Cara belajar ya tapi jadi untuk aku adik-adik sahabat anak ya. Nanti Tia mau share, silakan oke. perkenalkan diri dulu tapi ya sebelum share ya. Oke. Oh, baik. Oke. Ya, halo semuanya Halo. buat yang nonton. Hmm, Oke, nama aku pakai aku kamu aja ya. ya oke boleh. Nama aku Fatia. Hmm, Teman-teman biasa manggil Tia, bisa ya. manggil Fatia. Hmm, Aku sekarang ini udah kuliah ya. mau naik semester 5 Hmm, di Biologi Universitas Indonesia, jurusan FMIPA. Oke. ya. Nah, oke Ya. sekarang Hmm, aku mau nge-share ya. trik, bukan trik sih, lebih Eh, ke gimana caranya belajar yang seru oh, gitu. yang menyenangkan lah ya. Oke, sip. Mhm. Oke, Oke, silahkan. Jadi ya sebentar ya. bikin PPT untuk adik-adik dari sahabat anak juga, dan ini juga bisa diaplikasikan untuk semua sebenarnya. Oke, kita akan Benar, melihat. oke. Wah, lucu banget ini. Ya, lucu kan? Jadi, Ya. mmm, iya, jadi sebenarnya untuk anak, Hmm, mungkin yang SMP atau hmm, SMA juga bisa nih dipakai idenya kalau misalnya oke. bikin presentasi itu yang seru gitu. Ya, oke, sip. Oke, silahkan dijelaskan, Oke, Tia. oke, Mm-mm. sebentar bisa full screen nggak? Oke, udah terlihat Ya, nih terlihat jelas. Oke, PPT-nya? sip. Sudah. Oke, Ya. judulnya belajar dengan seru. Oke, Wah, oke. wah, Mm-mm. oke, sebelumnya aku ada quotes nih. Udah terganti kan nih slide-nya? Sudah, ada Winnie the Pooh. Oke. Iya, Mm. oke, ini quotes yang aku suka dari Eh, kartun favorit aku juga, "You are ya. braver Mm-mm. and stronger than you seem and smarter than you think." Jadi, sebelum kita belajar tuh harus tahu dulu kalau sebenarnya kita itu lebih dari yang kita tahu. Ya, betul. Mhm. Mm-mm. Oke. Bagus banget nih quotes-nya. Nah, Oke. Mm. oke. Nah, pertama nih, sebelum kita tahu dulu cara belajar, kita Ya, juga harus tahu mengapa kita harus belajar, ya nggak? ya, betul. Oke. Nah, pertama, belajar itu buat nambah wawasan. Karena kalau misalnya punya wawasan yang banyak, itu merupakan hal baik buat kita dan juga buat lingkungan sekitar. Mm. Mhm. Dan yang kedua juga belajar ini melindungi diri dari kebodohan. Karena semakin banyak pengetahuan, maka kita akan semakin jauh dari kebodohan gitu. Dan kalau misalnya kita jauh dari kebodohan, berarti kita juga jauh dari yang namanya kriminalitas. Seperti Yes, itu. betul sekali. Mhm. Mm-mm. Ya kan? Ya. Semakin banyak belajar, kita juga semakin jauh dari kejahatan. Mm. Kayak gitu. Oke. Oke, hihihi. Oke, bagaimana caranya gitu kan? Ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah kita harus punya motivasi dulu sebelum belajar. Mm. Gitu. Nah, motivasi ini sebenarnya banyak, nggak cuma dari orang tua aja, tapi bisa jadi dari teman atau yang paling penting sebenarnya motivasinya itu dari diri sendiri. Oke. Oke. Nah, yang kedua adalah, Hmm? nah, udah terganti nih slide-nya yang Sudah? warna Ya. biru. Ya, sudah. Oke, nah yang kedua itu adalah belajar tuh sebenarnya nggak harus selalu pakai buku. Betul. Iya, iya benar. Belajar itu bisa dari YouTube, Mm. bisa juga dari apapun sebenarnya. Dari teman, bisa juga belajar dari orang tua gitu. Nah,
kenapa nggak harus selalu pakai buku? Soalnya belajar selalu pakai buku itu membosankan, ya nggak sih? Ya, kadang-kadang Dan bosan juga. Ya, kalau oke. Mm-mm. dan kalau misalnya kebanyakan pakai buku juga lama-lama bisa bikin ngantuk Hmm, kayak gitu. Iya kan? ya, Makanya betul. kita ya makanya setiap belajar itu tidak harus selalu pakai buku. Walaupun buku itu penting Hmm. gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini dia. Wah, Nah, oke. belajar bisa dilakukan di mana saja. Nah, Hmm. maksudnya adalah sebenarnya belajar itu juga nggak harus di sekolah, nggak harus di dalam ruang kelas. Nah, seperti itu. Nah, Hmm. belajar tuh bisa di atas tempat tidur, atau misalnya saat lagi makan, atau saat bermain sama teman-teman, atau saat lagi menemani orang tua bekerja juga kita bisa belajar. Nah, bahkan saat mandi. Ya, ya. Iya. Iya, aku dulu pengalaman aku, kalau Hmm? misalnya dulu ngafalin perkalian, itu selalu pas aku lagi mandi. Hmm. Wah, Hmm, oke. Kayak misalnya 2 kali 3, Heeh. 6, 3 kali 3, 9. Ya, Itu sambil pas mandi lagi ya. mandi ngafalin. Iya. Oh, Iya, unik ya. sebenarnya jadi sebenarnya kita itu harus fleksibel sama kata Ya. belajar. Nggak selalu harus duduk rapi, tangan dilipat, terus belajar. Nggak harus kayak gitu. Belajar tuh bisa di mana aja, bisa kapan aja. Kayak gitu. Oke, sip. Nah, ini nih. Hmm. Wow, Ini oke. trik yang aku pakai banget. Mm-mm. Membuat catatan semenarik mungkin. Ya. Oke, jadi maksudnya catatan menarik itu adalah nggak harus artsy, nggak harus yang berseni, nggak harus Hmm. terlalu bagus. Yang penting adalah gambarnya kita bisa ngerti sendiri. Yang penting banyak warnanya. Mm-mm. Karena kalau misalnya banyak warna, otak kita makin mudah buat ngafalinnya. Kayak Ya. gitu. Oke. Ini adalah Oke, ini adalah contoh catatannya. Ini Hmm. catatan tentang sel sebenarnya. Oh, ya, Baru lucu banget. dipelajarinnya nanti pas SMA. Ah, Jadi di dalam sel tuh ada bagian-bagiannya lucu-lucu kan ya, gambarnya. Kalau makin lucu, makin gampang terus inget. semangat ya. Mm-mm. Bener banget. Betul. Nah, tapi ya ada kelemahannya juga sih kalau misalnya harus bikin catatan yang menarik kayak gini. Hmm. Yang pertama adalah bakal buang-buang waktu sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, 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 ya. Heeh, heeh. Iya, karena harus warnain dulu, harus Ya, bikin benar. dulu. Kalau Heeh. salah dihapus dulu gambarnya. Aduh, Ya, lumayan effort sangat ya pusing. sebenarnya. Iya, effortnya Eh, harus besar dan biayanya juga harus besar ya nggak? ya, Biaya ngeluarin benar ala pensil tulis warna ya. dan Benar. lain-lain. Hmm, Tapi menurut aku effortnya itu sebanding sama apa yang kita bakal dapat Ya. karena bakal lebih mudah ngafalinnya. Gitu. Hmm. Dan aku selalu percaya bahwa effort itu memang ya sebanding bakal sama hasilnya. Ya, betul. Walaupun hasilnya nggak instan, walaupun nggak selalu kita dapetin saat itu juga, tapi lama-lama pasti kita bakal rasain gitu. Mm. Tapi jangan udah bikin catatan menarik terus nggak Ya, dibaca, dibaca. Iya. percuma. Benar, benar, Kayak benar. gitu, Harus dibaca ya ya. Mm. percuma. Jangan Mm-mm. semangat bikin catatannya aja kan. Benar Iya. sekali. Nah, soalnya banyak teman aku yang kayak gitu. Heeh. Udah bikin menarik, ya nilainya segitu-segitu juga ya nggak dibaca sama aja Iya, gitu kan. percuma deh. Hmm. Hmm. Oke, ini ada yang aku suka juga di sini Oh, slide-nya. oke. Sambil mendongeng. Hmm. Jadi kalau ini sih dibiasainnya sama orang tua aku dulu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada pengetahuan umum misalnya kayak tentang dongeng kerajaan-kerajaan di Indonesia atau misalnya dongeng tentang planet. Hmm. Nah, itu papa atau mama selalu bacainnya itu lewat dongeng. Oh, iya. Wow. Bentar deh, koneksi aku kok unstable ya. Oke, ini udah mulai kok. Udah Sebentar ya, mulai. Miss. Ini Oke. koneksinya. Oke. Ya, ya. It's Oh, udah okay. ya? Ya, udah nih udah pindah ke slide berikutnya ya. Dibuat lagu nih.
Oke. Hmm. Iya, benar. Nah, selanjutnya itu yang aku suka adalah buat lagu. Jadi menghafal menurut aku paling gampang itu kalau misalnya dibikin lagu, Miss. Ya, betul. Menarik nih. Nah, misalnya ada planet nih. Ya, Nih, aku nyanyi dikit ya. oke, boleh. Silakan. Oke, misalnya planet nih. Oke, misalnya biar hafal. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kayak gitu. Oh, iya, 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 iya. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya pakai Bagus. Mm-mm. lagu, menurut aku ngafalin tuh jadi gampang Udah banget. cepat masuk Kayak ya. gitu. Oke. Nah, Ini juga ya ya, dibuat lagu nih. benar. Selanjutnya ada Hmm. juga nih mata angin. Oke. Nah, di mata angin ini juga ada lagunya, Miss. Oke, boleh kalau mau dicontohkan, Lagu, dinyanyikan lagunya. oke, aku nyanyiin ya. Oke. Oke. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Kayak gitu. Oh iya, Iya. oke, Mhm. ya Nah, bagus. kalau misalnya lagunya diulang-ulang terus, lama-lama pasti hafal. Pasti hafal, ya benar. Aku jamin. Oke. Nah, ini juga nih, ini aku nyanyiin cepet deh. Wah, iya, 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 oke. Ya, ini buat satuan panjang kayak Ya betul. milimeter, sentimeter, desimeter, Heeh. meter, dekameter, hektometer, kilometer, kayak gitu. Wah, oke. Jadi tidak terlalu menakutkan ya belajar-belajar yang susah dengan lagu. Bener Oke. banget, bener banget. Jadi Mm-mm. walaupun mau matematika, mau pelajaran IPA, semuanya kalau misalnya pakai lagu pasti jadi gampang. Ya, oke. Oke, Hmm. ya. Nah, selanjutnya ada Heeh. namanya jembatan keledai. Hmm. Miss Rani tahu nggak tentang jembatan keledai, Miss? Kayaknya dulu pernah denger ya, tapi ini baru inget lagi setelah dibuat jembatan keledai. Oke, ini MVB. Oke, makan formalin bisa membuat jupri sakit urat nadi. Oke, coba diingetin lagi, Dit ya. Iya. Dulu pernah denger deh. Heeh. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini merupakan metode belajar yang sudah dari zaman dulu, Miss, sebenarnya Iya, iya. orang-orang pakai Heeh, heeh. untuk membantu menghafal kayak Hmm. gitu. Ya, makanya Miss Rani juga nggak terlalu asing kan sama jembatan Iya, keledai ini? iya. Ya, nah Oke. jembatan Heeh. keledai ini adalah Hmm. metode belajar. Hmm. Jadi kita memakai kayak misalnya huruf-huruf awal atau misalnya Hmm. 2 huruf pertama dari kata-kata yang pengen kita hafal, Ya. terus kita buat kalimat baru kayak Hmm. gitu, yang Hmm. lebih gampang buat dihafal. Hmm. Mhm. Nah, misalnya yang tadi kayak ngafalin planet bisa Ya, pakai lagu. ya, Nah, atau bisa juga pakai namanya jembatan keledai ini. ya. Kayak gitu. Misalnya Merkurius, Hmm. depannya M, berarti kita Hmm. bikin jadi makan. Ya. Formalin pakai V, Heeh. Venus gitu. Nggak apa-apa Hmm. sih, agak Hmm. dimodel-modelin, padahal formalin Oke. kan pakai F ya. Pakai F ya bener. Oke. Oh Iya, iya iya iya. aslinya Iya. sih pakai F. Mhm, Gitu. mhm. Nah, makan formalin bisa membuat Jupri sakit urat nadi. Maksudnya itu adalah untuk ngafalin Merkurius, Venus, Terus ya. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Ya. Seperti itu. Oke. Hmm. Ya. Nah, sebenarnya bisa juga sih untuk hal-hal lain. Mhm. Misalnya, kalau misalnya menghafal unsur-unsur dalam kimia Ya betul. yang Mhm. pakai kayak lambang hidrogen H Mhm. doang, Mhm. misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dipakai jembatan keledai. Oke. Ya. Baiklah. Nah, itu aku sering juga pakai jembatan Hmm. keledai ini. Mhm. Oke, oke. Nah, selanjutnya Heeh. ini dia. Hmm. Oke, Wah, oke. Menghafal menghafalnya. perkalian. Mhm. Untuk Mhm. menghafal perkalian sebenarnya banyak, nggak cuma ini aja. Tapi aku contohnya ini perkalian 9 yang paling Mhm. gampang. Hmm.
Halo Miss, Ya, kedengeran? oke, kedengeran. Oke. Nah, perkalian 9 ini sebenarnya kalau kita lihat di angka pertama itu urutan dari 0, 0 1, sampai 2, 9 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Iya, kayak gitu. betul. Dan angka keduanya itu adalah hitungan Mundur ya. mundurnya Iya, dari angka yang benar. pertama. Ya. Ya. Nah, kan aku kebetulan juga ngajar beberapa anak SD. Untuk matematika ya. Nah, aku selalu pakai trik ini buat Ya. ngafalin mereka. Hmm, Buat ngajarin oke. mereka kayak gitu. Ya, ya. Nah, kalau misalnya pakai trik kayak gini, pasti lebih gampang buat ngafalin kayak perkalian kayak gitu. Oke. Oke. Nah, ini juga Visualisasikan, ya. salah satu yang aku selalu aku pakai misalnya dalam menghitung. Ini contohnya yang gampang, misalnya 20 dibagi 4. Ya. Ya kita gambar aja misalnya ada 20 titik terus kita bagi 4. Jadi Ya. hasilnya 5. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini dasar banget untuk yang lebih susah kalau misalnya nanti udah ada soal cerita, misalnya dari kelas 5 pun soal ceritanya udah mulai susah. Nah, biasanya aku selalu pakai visual. Jadi aku selalu gambar maksud dari ceritanya itu apa. Jadi kita tuh lebih mudah untuk mengertinya. Nah, metode ini bakal selalu kepake kalau untuk aku sampai aku kuliah. Jadi selalu aku gambar kalau ada soal apapun. Ya. Nah, terus ini, ini bukan ini banget sih, tapi aku selalu pakai 3 kalimat ini. Ya. Believe in yourself. Jadi kalau misalnya kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, terus siapa yang mau percaya gitu? Kan orang lain belum tentu. Jadi kita emang benar-benar harus percaya kalau misalnya kita itu bisa untuk belajar. Nah, yang kedua adalah never stop dreaming. Jadi kita nggak boleh tuh namanya putus harapan, berhenti bermimpi, kayak gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah do not let anyone stop you. Jadi apapun rintangannya, siapapun yang menghalangi, kalau misalnya selama yang kita pelajari itu benar dan berguna bagi orang lain, kita nggak boleh berhenti kayak gitu. Iya. Wah, oke. Tadi tips-tipsnya ya. Adalah 3 kalimat. 3 kalimat itu ya. 3 kalimat ini emang sebenarnya penting banget untuk diterapin di kehidupan sehari-hari, nggak cuma dalam belajar gitu. Betul sekali. Nah, ini yang terpenting adalah jangan lupa berdoa. Ya, pasti. Oke. Mau apapun, kalau misalnya kita udah sekeras mungkin kerjanya, harus tapi nggak berdoa. Iya, harus berdoa itu penting. Ya. Oke, ini lucu-lucu banget ya ilustrasinya ya. Iya kan? Oke, iya. Jadi ini terakhir. Nah, ini bisa banget nih. Biasanya anak SMP, anak SMA, kalau misalnya mau bikin presentasi yang lucu-lucu kayak gini, biar banyak yang nonton. Oke, sip. Nah, jadi itu tadi tips dari Tia ya. Jadi dari awal sudah disebutkan. Jadi bisa juga disesuaikan misalnya dengan learning style-nya masing-masing gitu ya, atau dengan gaya belajarnya. Misalnya bisa pakai visual ya, dengan cara melihat ilustrasi yang seperti tadi sudah Tia perlihatkan ya melalui PPT gitu kan. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada apa yang dilihat biasanya kalau visual kan. Ada juga yang auditori atau mendengar, ya, ada yang kinestetis agak harus pindah-pindah gitu kan, bergerak gitu. Nah, jadi tadi Tia sudah menyebutkan beberapa tipsnya, dan Tia memang kebetulan juga secara atmosfer sangat mendukung gitu ya untuk misalnya belajar gitu ya, karena kan kebetulan misalnya juga kenal dengan mamanya ya, dengan Bu Fani, jadi misalnya tahu kalau misalnya encouragement orang tua yang suportif itu memang mendukung.
sangat sangat mendukung gitu ya dengan proses belajarnya Tia sekarang. Makanya bisa seperti ini. Dan tadi tipsnya pasti akan berguna buat adik-adik dari sahabat anak Manggarai dan juga buat yang lain-lain juga yang misalnya masih pengen menemukan cara belajar yang menyenangkan, tadi sudah disebutkan gitu ya. Terus tadi harus percaya diri, ya itu kan? aku kasih banyak pilihan. Betul, betul. Terus tadi ada beberapa metode juga ya untuk belajar matematika, belajar dengan lagu, Benar. ya kan? Jadi supaya pelajarannya lebih cepat diserap Betul. oleh otak. Terus dengan memberikan jembatan keledai tadi, Benar. ya kan? Terus ada lagi juga Nah, itu. matematika, ya. Jadi itu beberapa tips yang bisa diterapkan kalau misalnya masih kesulitan dalam Pakai belajar. trik. Ya, betul. Terus ada yang sambil tadi yang pertama-tama apa dia tipsnya? Oh iya, Mewarnai. catatan. Ya benar, membuat catatan dengan cara menggambar atau mewarnai ya. Ya, itu kayaknya Buat catatan. ya. Nah, atau dengan nonton YouTube, dengan benar. nggak harus pakai buku deh. Benar. Jadi belajar bisa dari mana aja sumbernya, tidak harus selalu duduk di tempat dan membaca satu buku. Kita bisa eksplorasi juga ya ke media yang lain. Wah, ini apa namanya akan Miss Rani share gitu ya videonya untuk besok. Kebetulan adik-adiknya kan besok ada kelas dengan kakak-kakak volunteernya. Jadi nanti bisa Oh gitu. ya biasanya mereka belajar setiap hari Minggu gitu untuk sahabat anak. Jadi setiap hari Minggu. setiap hari Minggu, seminggu sekali. Oke, nah Tia sebelum kita menyelesaikan sesi kita, apakah Tia ada pesan yang disampaikan lagi sebelum kita menutup sharing kita hari ini? Ada. Ya, silakan. Untuk adik-adik, seperti yang kata aku tadi, pokoknya apapun yang terjadi, apalagi di era pandemi seperti sekarang, itu nggak jadi alasan buat kita berhenti belajar. Karena belajar itu nggak harus selamanya matematika, IPA. Belajar itu bisa belajar banyak banget, belajar bersosialisasi, belajar macam-macam gitu. Jadi jangan putus semangat, terus belajar karena belajar itu melindungi kita dari kebodohan. Dan kebodohan membuat kita menjadi jahat. Seperti itu. Makanya terus belajar. Itu pesan aku. Iya, kebodohan tadi jadi kayak jalan shortcut ya. Akhirnya kita berpikir yang negatif gitu ya. Jadi perlu upgrading, perlu belajar banyak tadi seperti Kakak Tia bilang ya. Jadi ada belajar itu bisa banyak hal, kayak art and craft juga itu belajar gitu, bersosialisasi juga itu belajar. Itu benar banget. Iya. Benar. Jadi, perbanyak wawasan ya, perkaya wawasan kita. Benar. Oke. Nah, sepertinya tadi tipsnya sudah disampaikan semua oleh Kakak Tia ya. Semoga berguna, tapi pasti ini berguna karena tips-tipsnya menarik dan sangat alhamdulillah. Sangat membuat orang-orang mau belajar dengan ilustrasinya tadi yang lucu-lucu ya. Iya, terima kasih Miss. Terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya Tia untuk semuanya. Iya. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih juga Miss Rani atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi soon. Dan salam buat Mama Amin. ya. Buat Ibu Fani. Siap, nanti disampaikan. Oke, terima kasih banyak. Dadah Tia, Assalamualaikum. Terima kasih Miss. Oke. Waalaikumsalam, bye-bye. Bye-bye.